Nah, ini adalah buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2022 yang teman-teman sudah bisa download di SSCASN ya. Jadi ini daftar buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Di sini tulisannya CASN 2022 ya. Ini saya sendiri ini belum tahu pasti nih ya. Awalnya ini belum tahu pasti soalnya ini buat buat untuk guru, teknis atau kesehatan. Tapi karena di sini tidak ada tulisannya, kemungkinan ini untuk semuanya. Kemungkinan untuk semuanya baik guru, teknis maupun kesehatan semuanya pakai buku petunjuk ini, buku petunjuk pengisian DRH ini. Nah, ini di bagian ini di lembar kedua di sini ada tulisannya daftar isi ya, berisi daftar isi ada 5 lah ya. Maksud dan tujuan, ruang lingkup, alur kelulusan SSCASN 2022, peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan ya. Jadi ada halaman 1 sampai halaman 4. Kita coba lihat lembar berikutnya. Nah, di sini maksud dan tujuan buku petunjuk pengisian DRH SSCASN 2022 bertujuan sebagai pedoman bagi peserta SSCASN 2022 yang dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau selanjutnya disebut dengan DRH. Ini intinya buku ini digunakan agar memudahkan teman-teman yang mau ngisi DRH gitu ya. Kemudian ruang lingkup portal akun SSCASN 2022 ini adalah sebagai sarana bagi para peserta SSCASN 2022 untuk mengetahui informasi seputar kelulusan DRH dan sanggah. Jadi nanti di SSCASN nanti akan ada pengumuman kelulusannya ya, kelulusan DRH dan sanggahnya itu ada di situ semua gitu. Kemudian alur kelulusan SSCASN di sini ada peserta login ke akun SSCASN 2022. Setelah login nanti ada pemberitahuannya lulus atau tidak lulus gitu. Nah, ketika tidak lulus ya berarti sudah tidak lulus gitu. Ketika lulus ada dua pilihan, ngisi DRH atau mengundurkan diri. Kalau tidak ngisi DRH berarti dianggap mengundurkan diri gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri. Langkah pertama, peserta login ke akun SSCASN melalui tautan ini ya. Dan mengisikan username, nick, dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu semua lah. Login passwordnya itu harus tahu. Kalau misalkan lupa ya tinggal di ini ya, lupa password gitu. Nah, setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus ya, berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Nah, jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, di sini ada tulisan seperti itu, nantinya akan seperti itu. Kemudian ada pilihan ini, ya atau tidak, yang nanti bisa diklik di sini, klik ya, muncul ya atau tidak. Gitu. Silakan klik tombol di bawah ini ya. Nah, kalau ya berarti ngisi daftar riwayat hidup. Nah, ini kan ada ya, ada tidak, saya ingin mengundurkan diri, ada gitu, ada ya, ada yang tidak. Nah, kalau iya berarti ngisi daftar riwayat hidup. Ini ada buku petunjuk pengisian DRH gitu ya. Di sini ada buku petunjuknya. Nah, ini karena saya belum buka ini, mungkin entah sama atau tidak, saya sendiri belum tahu ini ya pengisiannya. Harusnya sih sama dengan ini gitu ya. Nah, buku petunjuk pengisian DRH kan sama. Harusnya sama dengan ini gitu. Nah, jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri, di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Nah, ada disuruh ngupload surat pengunduran diri ya, kalau mengundurkan diri ya. Nah, di sini ada apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, jika memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka tampilannya akan seperti ini.
silakan unggah surat pengunduran diri ya. Jadi suruh upload video ya, file, suruh upload filenya itu PDF ya, maksimal 200 KB. Nah, kalau suratnya hanya selembar sih biasanya sih memang kurang dari ini, tidak perlu dikompres pun biasanya kurang dari 200 KB gitu ya. Tapi kalau misalkan kelebihan bisa dikompres gitu, diperkecil. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Nah, muncul kotak peringatan ya. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik iya. Ya, suruh ngeklik iya kalau yakin. Jika masih ragu, dapat klik tidak. Nah, klik tidak kalau ragu-ragu. Dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list sebelumnya. Nah, kalau misalkan mau tidak jadi mengundurkan diri, pilih tidak. Nah, peringatannya seperti ini ya. Setelah Anda mengunggah surat mengundurkan diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa melanjutkan ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CSN? Apakah yakin? Jawab aja tidak. Kalau jawab ya, ya berarti mengundurkan diri. Nah, jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Nah, kalau misalkan tadi ngeklik iya, ya, ketika di sini tadi ngeklik iya, tampilannya akan jadi seperti ini. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CSN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini. Nah, bisa diklik, terus dilihat surat pengunduran dirinya. Nah, berikutnya ini ya, peserta lulus seleksi dan melakukan ke pemberkasan ya, melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Nah, pengisian DRH, tampilannya begini, ada warna merahnya ya, tombol pengisian DRH. Nah, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Jadi yang ada bintang merahnya itu berarti wajib diisi ya. Ada bintang merah di sini, ada contohnya atau tidak ya? Nah, seperti ini. Yang ada bintang merahnya berarti, ada bintang merahnya itu berarti wajib diisi. Ini ya. Nah, nomor ponsel ini ada bintang merahnya, agama ada bintang merahnya. Masalahnya itu. Oh, ini ada tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk rambut. Nah, ini ada warna merah, ada merah-merahnya, ini wajib diisi. Gitu. Nah, pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Nah, isilah bagian formulir yang wajib diisi. Pada bagian silakan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang ya. Kalau ada tanda bintangnya wajib diisi. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silakan isi strip ya. Kalau misalkan tidak ada gelarnya, diisi strip. Gelar hanya berupa singkatan ya, contoh dr, s.com, a.md ya, tidak perlu diperpanjang. Jadi kalau sarjana pendidikan ya jangan ditulis sarjana pendidikan, tapi tulisnya s.pd. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Nah, jadi ada alamatnya. Jika sudah isikan captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume.
Oh ini ya, ada selanjutnya ada resume. Kalau resume berarti datanya tidak tersimpan. Kalau selanjutnya berarti tersimpan gitu. Ya, maksudnya begitu. Nah, di sini ada namanya, nah ini kecamatan ya. Kalau katanya tadi kalau ada kecamatan ini diklik, nanti akan ada daftar kecamatannya. Kalau misalkan tidak ada klik lainnya atau gimana gitu ya, untuk kelurahan atau apa gitu. Kalau tidak ada klik lainnya. Kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis. Seperti contoh di bawah ini. Nah, ini contohnya pilih hobi ya. Olahraga, menggambar, desain, menari, musik, menyanyi, IT, seni lainnya. Nah, gitulah. Hobinya nanti ada pilihannya. Berarti diklik terus pilih hobinya apa gitu ya. Kemudian keterangan hobi. Nah, berikutnya, langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus ya. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, ini masih dapat dilengkapi. Kemarin kan sudah ngisi ya, dapat dilengkapi lagi gitu. Apabila ingin mengubah daftar riwayat pendidikan, klik tombol ubah. Nah, kemarin yang sudah ngisi bisa diubah ya. Pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Jadi selain bisa diubah juga bisa dihapus. Misalkan kemarin ada yang nulisnya salah, itu bisa dihapus gitu. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lainnya yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Tidak dapat menambahkan pendidikan lainnya yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang lebih tinggi. Berarti kalau melamarnya misalkan pendidikan ya, sarjana pendidikan, kemudian dia itu punya S2-nya, berarti S2-nya itu tidak bisa dimasukkan gitu berarti. Setingkat lebih tinggi, berarti tidak bisa. Atau misalkan satu pendidikan, misalkan guru SD ya, pendidikan guru SD gitu, kemudian punya pendidikan biologi gitu ya, misalkan punya 2, berarti yang dimasukkan cuma 1 gitu, yang sesuai dengan melamar kemarin gitu. Misal pendidikan yang digunakan saat melamar S1 pendidikan informasi ya, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau melamarnya S1 ya S1 yang dimasukkan, jangan masukkan S2. Penambahan akan gagal karena S2 setingkat lebih tinggi. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 ya, lalu menambahkan pendidikan misalkan S1 manajemen, akan gagal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ini. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambahkan pendidikan. Jadi dari SD sampai SMA kuliah ya. Pendidikan itu dari SD, jadi sejak SD. TK tidak perlu dimasukkan. Nah, kalau berdasarkan ini berarti hanya mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. TK-nya tidak perlu dimasukkan. Nah, berikut ini adalah ketentuan pengisian daftar riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan. Nah, yaitu satu ini ya, isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Nah, mulai dari SD ya. Nah, untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP. Nah, jurusannya untuk SD berarti sekolah dasar, untuk SMP itu berarti boleh SLTP, boleh SMP. Kalau SMA boleh SLTA, boleh SMA gitu dan sebagainya. Sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Oh, sesuai ijazahnya. Kalau ijazahnya SMA berarti kalau ijazahnya sekolah dasar ya sekolah dasar gitu, SD itu. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan di SMK-nya. Nah, kalau SMK kan ada jurusannya gitu ya. SMA sebenarnya ada jurusannya kan IPA, IPS, tapi disuruh sesuai ijazah.
Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi ya, atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Prodi atau jurusan. Padahal kalau di tempat saya itu jurusan dengan prodi itu beda. Tapi kalau berdasarkan yang kemarin, saya rasa yang dimasukkan itu walaupun tulisannya jurusan, itu lebih baik masukkan ke prodi. Lebih baik masukkan prodinya. Misalkan kan saya itu jurusannya matematika, prodinya pendidikan matematika. Tapi yang saya masukkan itu lebih baik pendidikan matematikanya gitu. Masukkan ke prodinya saja. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Jadi sudah selesai ya selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang dalam gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Jadi gelar depan, gelar belakang. Selanjutnya pengisian riwayat kursus ya. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Kalau saya ini tidak saya isi sih kalau kursus, kalau misalkan boleh nggak isi itu saya tidak mengisi ini. Isikan data-data yang wajib yaitu yang dibintangi merah. Nah ini merah. Merah. Hampir semuanya merah ya. Kalau ini nggak merah nih, instansi pemerintah penyelenggara. Nah, kenapa nggak merah? Karena kadang itu ada yang kursus yang bukan dari pemerintah, sih, kursus dari luar gitu ya. Jadi ini tidak harus diklik ini untuk pilih instansi ini. Nah, ini ya. Jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan jenis kursus, maka form ini tidak boleh diisi. Nah, itu ada keterangannya ya. Tidak boleh diisi kalau tidak sesuai dengan pilihan jenis kursus. Nah, jenis kursus telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Nah, jadi yang telah terdaftar. Kalau tidak terdaftar, jangan diisikan. Gitu. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada ya, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Ini. Misalnya di sini riwayat pendidikan jika ada, penghargaan jika ada, prestasi jika ada. Tetapi kemarin riwayat pendidikan itu harus diisi ya. Kalau yang pas pendaftaran, kemarin riwayat pendidikan itu harus diisi. Saya sudah nyoba tidak mengisi riwayat pekerjaan, tetapi ada keterangan yang wajib diisi kalau mau melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau misalkan tidak diisi, tidak bisa gitu. Riwayat pekerjaan. Nah, masalahnya di saya sendiri itu kemarin sempat bingung ya. Masalahnya saya masih kerja di sini, terus disuruh ngisi tanggal selesai. Yang jadi masalah itu disuruh ngisi tanggal selesai. Saya kan belum selesai, tapi disuruh ngisi tanggal selesai itu yang bikin bingung. Akhirnya saya membuat menuliskan riwayat pendidikan saya yang lama, yang saya sudah benar-benar keluar gitu. Kalau misalkan belum keluar kemarin ya mumet juga gitu. Nah, klik tombol tambah riwayat pekerjaan ya. Tambah riwayat pekerjaan ada seperti ini untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi CASN. Nah, sebelum lulus menjadi CASN itu pekerjaannya apa saja itu dimasukkan. Nah, pengisiannya ini sama sih, sama dengan yang kemarin ya, waktu pendaftaran. Mungkin nanti tinggal melanjutkan saja ini. Nah, klik pada tombol tambah riwayat penghargaan untuk menambahkan riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus dan menjadi calon
aparatur sipil negara. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom yang tersedia. Peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang tersedia. Jadi ada pilihannya ya. Penghargaannya itu ada pilihannya. Nah ini. Nama penghargaan ini ya, jenis penghargaannya ini bisa diklik, nanti ada pilihannya. Gitu. Nah, kemudian bawah-bawahnya tinggal diisi saja. Ini ada bintang merah semua, berarti diisi semua. Klik tombol tambah riwayat prestasi ya. Nah, ini tambah riwayat prestasi, warnanya biru, untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi CASN. Nah, kalau tidak ada prestasinya mungkin boleh ini tidak usah diisi. Berikutnya, langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan ya, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak atau ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua, bapak dan ibu. Aduh, nih suruh ngisi ini nih ya. Ada istri atau suami, anak, kemudian orang tua kandung, saudara kandung, bapak atau ibu mertua. Nah, ini ya repot ini, ada nicknya NIP. Wah ini repot kalau data orang lain ya, kalau data sendiri ini agak gampang. Selanjutnya ini ya, klik tombol tambah riwayat istri suami untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri suami. Jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Nah, maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Wah, kalau pasangannya PNS langsung muncul ini. Enak ya. Langsung klik muncul gitu ya, enak ya. Jika pasangannya bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang, wajib diisi secara lengkap. Kalau PNS gitu, kalau P3K nggak tahu nih, bisa sama atau beda ini. Nah, klik tombol tambah riwayat anak untuk menambahkan data anak. Jika anak peserta seorang PNS, maka silakan ketik NIP anak dan nama anak, lalu klik tombol cari PNS. Sama ya dengan tadi. Kalau PNS seperti itu, kalau P3K saya sendiri juga tidak tahu ini ya. Soalnya di sini keterangannya kalau PNS. Nah, form isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan pada data orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua. Nah, berikutnya, langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi ya jika ada. Nah, kalau misalkan seperti ini jika ada, kalau misalkan kalau saya sendiri sih kan tidak ada. Kalau saya sih lebih memilih untuk tidak mengisikan gitu. Dan mengisikan data-data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Ada riwayat organisasinya, tampilannya seperti ini. Ada keterangan lain, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian, nama pejabat dan catatan kepolisian, ada catatan kepolisian ini berarti. Terus surat keterangan sehat jasmani rohani, surat keterangan sehat jasmani rohani, ini tanggalnya ya, nama dokter tanpa gelar. Ini tanpa gelar Jepang, kenapa ini ditulis hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Ini malah ditulis, ini contohnya salah.
Nah, klik tombol tambah riwayat organisasi untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta jika ada. Nah, ini organisasi tadi ya kalau ada. Kalau saya sih selama lulus ini sih tidak mengikuti organisasi apa-apa sih. Biasanya kalau organisasi itu kayak eh, masuk di organisasi PGRI atau apa gitu. Langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH perorangan, cetak DRH yang telah diisikan dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. DRH-nya ada 2 nih. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN. Jadi kalau sudah semua DRH-nya itu diklik, di-download, kemudian di-print, kemudian di-upload lagi gitu. Di-upload lagi di SSC ASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu keterangan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Nah, ini ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Ini diklik semuanya. Data Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH. Warna merah di bagian bawah halaman ini. Nah, di bagian bawah ada warna merah nih. Oh ini ya, akhirnya proses pengisian DRH. Kalau belum diakhiri berarti masih bisa diganti gitu ya. Wah ini dokumen-dokumen ini yang harus diupload ini. Wah banyak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah 10 dokumen. Kita baca dari awal ya. Yang pertama file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan ini ya. Nah, download di sini, Surat ini SKCK yang masih berlaku. Daftar riwayat hidup, nah daftar riwayat hidupnya diupload di sini ya, di-download di sini, kemudian diupload di sini. Pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau difotokopi pengalaman kerja. Oh, ini repot ini ada pengalaman kerja saya tuh hanya punya 1 sih, nggak apa-apa ya. Nanti bisa di-scan. Surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, ini biayanya mahal ini kalau tidak salah ini. Berapa ya dulu sampai ratusan ribu, hampir sejuta ini. Nah, teman-teman harus menyiapkan uang untuk ini nih, bebas narkoba ini. Kemudian sehat jasmani rohani. Kalau sehat jasmani rohani ini dokter dari dokter ya, ini agak murah ini ya kalau yang ini. Murah apa gratis ya? Lupa saya tuh kalau yang ini. Ijazah pendidikan asli ya. Yang digunakan saat melamar berarti S1-nya ya. Berarti kalau S1 ya berarti S1-nya itu berarti jangan S2 biasanya itu. File scan transkrip nilai asli yang digunakan saat melamar ya. Transkrip asli ya. Harusnya punya sih kalau transkrip ini gampang ini. Tinggal nyekan saja. Tapi harusnya sudah punya sih, kalau saya sudah punya karena dulu waktu ngelamar itu sering pakai scan transkrip juga. Surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang dilamar, sistem yang menampilkan surat. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran ya jika ada. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran. Ini saya sendiri belum tahu nih akan muncul dapatnya dari mana nih. Ya. Kemudian pas foto ini gampang nih, pas foto kan biasanya memang warna merah gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya. Berikut contoh cetak DRH perorangan yang ditandai bintang ya. Adalah kolom yang harus ditulis ditulis tangan oleh peserta. Ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Jadi DRH
di print, setelah itu ditulis tangan. Ini yang ada tandanya ini berarti ditulis tangan gitu. Kabupaten kota tempat lahir Jakarta, di sini nulis lagi Jakarta kota gitu. Nah, ada isiannya, keterangan badan, alamat, tinggi, berat badan, rambut, muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh tidak ada nih, contoh ya. Kegemaran hobi vokalis band, contohnya. Ini contoh cetakan DRH. Nah, ini SMP S1. Nah, contohnya gini, kepegawaian ini kursusnya, kepegawaian, pekerjaannya, staff, penghargaan. Nah itu contohnya orang tua kandung, namanya saudara kandung, ibu mertua, bapak mertua, organisasi. Kemudian catatan kepolisian, keterangan sehat, bebas nafsa. Nah, kemudian ada materinya. Ini ada materinya berarti. Pakai materi. Nah, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman. Dijadikan satu. Lalu diunggah di kolom yang sama. Digabungkan gitu ya, jadikan satu baru di-upload gitu. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, kurang lebih demikian ya, itu buku petunjuk pengisian DRH ya. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas bisa kita diskusikan lagi ya, bagian mana yang kurang jelas. Semoga nanti kita sama-sama bisa ngisi dengan lancar gitu ya, dan aman gitu ya, semoga saja. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.